Melayu pun adalah datang dari luar. Melayu ini ialah Mahawangsa yang bermakna bangsa besar. Besar dalam dua pengertian. Nombor satu, besar dalam erti kata mereka itu hebat. Mereka itu hebat. Yang kedua, besar dalam arti kata bahawa mereka itu memang terdiri daripada kelompok manusia yang banyak. Banyak kelompoknya, besar pula jumlah populasinya dan luas pula sebarannya. Yang buktikan bahawa yang dikatakan Melayu ini mereka bukan pendatang. Mereka berasal dari Kepulauan Melayu. Dari sini mereka bertebar pergi ke 4 penjuru alam. Suku Melayu di Malaysia sering menganggap diri mereka sebagai nenek moyang suku-suku di Nusantara. Mereka merasa memiliki hak atas budaya dan bahasa yang ada di seluruh Indonesia. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Batak itu Melayu, Manado itu Melayu, bahkan Nusantara diganti menjadi alam Melayu. Intinya yang berhubungan dengan budaya dan bahasa yang ada di Nusantara harus dilabeli Melayu. Pemahaman ini menciptakan pandangan bahwa sekali lagi suku Melayu di Malaysia dianggap lebih tinggi daripada suku-suku di Nusantara lainnya. Ini mencakup persepsi bahwa budaya dan bahasa terkait harus diatributkan kepada suku Melayu. Sebagian besar orang Malaysia memandang Deutero-Melayu, Proto-Melayu yang sebenarnya adalah bangsa Austronesia yang besar, semua itu dianggap Melayu. Padahal jika kita memahami sejarah sebenarnya menunjukkan bahwa suku Melayu di Malaysia hanyalah imigran dari suku Melayu di Sumatera dan sebagian selatan Thailand. Dan untuk diketahui bahwa sebenarnya orang asli Malaysia atau orang pribumi yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu adalah suku Negrito dan Senoi. Mereka saat ini menempati hampir seluruh wilayah Malaysia, serta pemukiman mereka lebih banyak di hutan belantara. Orang Cina, orang India adalah pendatang, dan orang Melayu adalah tuan tanah di dalam Malaysia ini. Pada sebenarnya, ramainya Melayu pun adalah datang dari luar. Melayu pun adalah datang dari luar. Dan saya khawatir ialah dengan buku sejarah banyak mentekankan sejarah tamadun Islam dan fikiran bahawa ketuanan Melayu ini akan secara sengaja atau tidak sengaja akan diturunkan kepada pelajar-pelajar yang tingkatan 5 ini, yang pada kita kami bahawa mereka masih belum matang untuk membuat analisa sendiri apakah yang sebenarnya yang hendak diajar kepada mereka. Itu saya rasa adalah satu perkara yang amat serius dan penting. Tidak seharusnya satu buku dia mesti memberikan nilai yang baik dan bukan mentimbulkan pikiran yang boleh bermasalah pada masa depan. Konsep kemelayuan seperti alam Melayu dan rumpun bangsa Melayu terlihat sebagai produk propaganda untuk menghadapi tekanan dari kelompok etnis lain. Ini juga dianggap sebagai upaya untuk meragukan kepemilikan budaya nasional Indonesia. Harus diingat bahwa konsep seperti alam Melayu dan rumpun bangsa Melayu sebagian besar dianggap sebagai khayalan atau ilusi, terutama ketika mencakup wilayah teritorial negara lain secara tidak akurat. Untuk memperoleh pengakuan sebagai bangsa yang hebat, kerja keras dan prestasi nyata diakui sebagai langkah yang lebih relevan, ketimbang dengan menciptakan karangan bebas yang justru menimbulkan rasa ketidaksukaan dari negara lain. Untuk penamaan Melayu sendiri berasal dari kata Melayu yang dalam bahasa Sanskerta berarti gunung atau dataran tinggi. Nama ini kemudian digunakan untuk merujuk kepada penduduk pesisir Sumatera yang kemungkinan besar memiliki hubungan perdagangan dengan India pada zaman kuno. Nak buktikan bahawa yang dikatakan Melayu ini mereka bukan pendatang. Mereka berasal dari Kepulauan Melayu. Dari sini mereka bertebar pergi ke 4 penjuru alam.